Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Mahrani Hasan dengan NIM S1 S1211083 dari kelas Ganjil. Di sini pada kali ini saya akan membuat tugas MIT sistem basis data. Dengan tugasnya itu merangkum materi dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian buat dalam bentuk file presentasi dan diupload ke YouTube masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 pada MIT basis data ini. Pertama yaitu introduction. Basis data atau database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Basis data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis atau teratur. Kemudian tipe database. Database ini terbagi menjadi dua, yaitu database relasional dan database non-relasional. Pada database relasional, dalam database relasional ini dapat diatur ke baris dan kolom dalam tabel terpisah. Basis data relasional dirancang untuk memungkinkan normalisasi, yaitu bahwa setiap bagian data yang disimpan di satu tempat. Kemudian yang kedua yaitu database non-relasional. Database non-relasional ini berorientasi kolom. Basis data non-relasional dirancang untuk memenuhi persyaratan peningkatan skalabilitas. Kemudian sistem manajemen basis data atau dengan singkatan DBMS. Pada DBMS ini terdiri beberapa informasi tentang perusahaan tertentu. Pertama itu pengumpulan data yang saling terkait, kedua kumpulan program untuk mengakses data, ketiga lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Adapun aplikasi basis data itu yang biasa digunakan pada perbankan, untuk transaksi, maskapai penerbangan, untuk reservasi dan jadwal. Kalau digunakan juga pada universitas itu untuk pendaftaran dan nilai. Database ini bisa sangat besar. Basis data menyentuh semua aspek kehidupan kita. Kemudian jenis atribut. Himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain atribut. Kedua, nilai atribut biasanya harus atomik, yaitu tidak dapat dibagi. Nilai khusus 0 adalah anggota dari setiap domain, diindikasi bahwa nilainya tidak diketahui. Yang terakhir, silver charge adalah nilai 0 menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian materi selanjutnya intro to relation model. Pada intro to relation model ini terdapat contoh relasi. Contoh relasi ini di sini terdapat untuk baris vertikal terdapat ID, name, debt name, dan salary. Di sini termasuk atribut pada kolom. Kemudian pada baris horizontal terdapat terdiri dari ID-nya, ID, name, department name, salary. Di sini biasa disebut dengan tuples atau baris. Di sini dengan ID, contohnya itu dengan ID 10101, name-nya Srinivasan, debt name-nya Com dan C dengan salarinya 65.000.
dengan contoh ID kedua yaitu 12121, name-nya Wu, dep name-nya finance dengan salary-nya 90.000. Contoh relasi ketiga itu ID-nya 15151, Mozart, name-nya Mozart dan departemennya musik dengan salary 40.000. Itu adalah tuples atau baris. Kemudian select operation. Select operation ini selection of rows atau tuples. Di sini terdapat relasi R, di mana relasi R ini terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Selanjutnya pada tabel selanjutnya ini select A sama dengan B dan D lebih besar dari 5 pada relasi R. Dari soal yang ini select A sama dengan B berarti kita lihat pada kolom A dan B ini, di mana A dan B yang sama itu pada baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Selanjutnya kita lihat lagi dari D lebih besar dari 5. D lebih besar dari 5 itu pada kolom D ini yang lebih besar dari 5 itu yaitu 7 dan baris ke-10. Baris keempat. Selanjutnya ini adalah tabelnya di mana yang ditulis pada baris ke-1 dan ke-4 ini terdapat pada tabel yang ini. Kemudian selanjutnya pada project operation selection of column attributes. Relation, di sini terdapat relation R. Ini adalah tabel dari relation R, di mana di sini project AC pada relasi R. Di sini kita dapat lihat nilai yang sama pada kolom relation R ini. Kemudian dipindah pada kolom A dan C. Nilai yang sama itu terdapat ini. Pada A dan C itu terdapat 4 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kemudian pada tabel ini di sini dihilang. Di sini kan baris pertama kemudian hasilnya kolom A dan C itu di sini kan terdapat baris yang pertama dan kedua itu sama, berarti kalau sama tidak dituliskan berarti sisa baris. Salah satunya tidak usah dituliskan berarti sisa baris pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya union of selanjutnya itu union selanjutnya union of two relation, di mana relasi R dan S digabungkan pada kolom A dan B pada relasi R dan relasi S digabungkan, maka hasilnya pada tabel di sini, pada tabel ini.
di mana pada relasi R dan S ini digabungkan, jika ada baris yang sama maka dihilangkan. Jadi seperti ini. Selanjutnya set difference of two relation. Pada relasi R dan S ini mengambil relasi yang sama. Di mana relasi yang sama pada relasi R dan S ini adalah pada baris pertama dan baris ketiga. Maka ini adalah hasil dari relasi yang sama pada kolom A dan B. Kemudian set interaction of two relation. Pada relasi R dan S, pada relasi R ini terdapat 3 baris dan relasi S ini terdapat 2 baris. Ini adalah lanjutan dari operasi sebelumnya. Ini adalah mencari relasi yang sama. Mencari relasi yang sama, maka menghasilkan satu baris, yaitu relasi yang sama terdapat pada baris kedua dan baris pertama pada relasi R. Terdapat baris kedua pada relasi R dan terdapat baris pertama pada relasi S. Maka hasil tabelnya terdapat ini. Kemudian joining to relation, Cartesian product. Pada relasi R dan S. Di sini relasi R terdapat 2 baris dan relasi S terdapat 4 baris. Di mana ini kita akan kalikan antara relasi R dan S. Di mana baris pertama dikalikan pada baris pertama relasi S dan baris pertama pada relasi R dikalikan dengan baris kedua pada relasi S dan baris pertama pada relasi R dikalikan dengan baris ketiga pada relasi R dan baris pertama relasi R dikalikan dengan baris keempat relasi S. Maka hasilnya terdapat pada 4 baris di sini. Pada kolom A, B, C, D, E. Selanjutnya untuk baris kedua, begitu pula baris keduanya. Baris keduanya ini dikalikan sama seperti yang tadi, baris kedua dikali dengan baris pertama relasi S, dikalikan dengan baris kedua relasi S, baris kedua relasi R dikalikan dengan baris ketiga relasi S, dan baris kedua dikalikan dengan baris keempat relasi S. Maka hasil dari perkaliannya terdapat pada tabel ini. Selanjutnya Cartesian product. Ini adalah lanjutan dari operasi sebelumnya di mana relasi R dan S. Di mana di sini R kali S terdapat kolom yang sama pada relasi R dan relasi relasi R dengan kolom B dan relasi S dengan kolom B juga. Jadi untuk kaliannya sama seperti yang tadi, relasi R dikali dengan baris pertama relasi S dikalikan dengan baris kedua, dikalikan dengan baris ketiga, dan dikalikan dengan baris keempat. Tapi di sini maka dituliskan lagi relasi R kali B dan relasi S kali B. Maka ini adalah tabelnya, tabel pengaliannya. Selanjutnya untuk renaming table. Renaming table ini adalah menuliskan kembali tabelnya. Terdapat 2 baris, relation R ini terdapat 2 baris dan 2 kolom. Jika dikalikan berarti
2/2. Berarti hasilnya maka hasilnya R kali PS ini hasilnya adalah 4 baris 4 kolom, di mana relasi R kali B, relasi A, dan relasi S kali B. Ini adalah tabelnya. Selanjutnya yaitu composition of operation. Di mana di sini relasi R kali S, di mana select ini adalah simbol select seperti di awal, A sama dengan C, maka kita lihat ke kolom A dan C dikalikan, maka berarti ini adalah tabelnya. Terdapat 3 baris dan 5 kolom. Kemudian ini adalah natural join. Terdapat relasi R dan S, di mana relasi R ini terdiri dari 4 kolom dan 5 baris, sedangkan relasi S ini terdiri dari 3 kolom dan 5 baris. Ini adalah dikalikan. Ini kita akan mencari nilai yang sama setelah dikalikan, maka kita akan mencari nilai yang sama. Terdapat 5 kolom dan 5 baris. Selanjutnya, analisis dan desain basis data. Proses analisis desain basis data. Pahami proses, terdapat 6, yaitu pertama, pahami proses bisnis utama, kedua, ekstraksi atas identitas dasar, ketiga, tentukan atribut setiap identitas, keempat, tentukan relasi antar identitas berdasarkan proses bisnis, kelima, buat rancangan tabel dan implementasikan pada sebuah RDBMS. Keenam, buat skenario query untuk menguji apakah desain basis data sudah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan atau belum. Selanjutnya, pahami proses. Selanjutnya itu pahami proses bisnis utama, yaitu dokumen resmi misalnya UU, peraturan, dan lain-lainnya. Kemudian kedua, wawancara dengan pihak terkait yang akan menggunakan basis data, dan ketiga, pengalaman langsung terhadap proses bisnis yang menjadi objek penyusun basis data. Ekstraksi identitas dasarnya terdiri dari 3. Yang pertama itu, tulis semua objek yang Anda temukan, kelompokkan objek tersebut dalam kelompok yang lebih kecil berdasarkan hierarki, lalu tetapkan entitasnya. Kemudian pilih entitas yang paling dasar sebagai komponen penyusun proses bisnis utama. Selanjutnya, macam-macam relasi. Macam-macam relasi ini terdiri dari 3, yaitu one-to-one. Yang pertama itu one-to-one, hubungan one-to-one antara instruction dan student. Seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui hubungan advisor. Seorang student dikaitkan dengan paling banyak satu departemen melalui StudDep. Dengan dimana yang dimaksud dari advisornya itu, yang di mana di sini adalah advisornya, dengan di sini instruktur dan studentnya. Terdapat ID, name, salary, dan begitu juga student terdapat ID, name, dan touch rate. Selanjutnya, relasi yang kedua itu one to many. Hubungan one to many antara instruction dan student. Seorang instruktur dikaitkan dengan beberapa, termasuk 0. Student melalui advisor. Seorang siswa dikaitkan dengan paling banyak satu instruktur melalui advisor.
Selanjutnya, relasi yang ketiga yaitu many to many. Instruktur dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0, student melalui advisor. Partisipasi seorang student dikaitkan dengan beberapa, mungkin 0, instruktur melalui advisor. Selanjutnya, contoh basis data. Rancangan basis data yang saya buat yaitu basis data kantor Balai Benih Perkebunan Wakumoro. Manfaat dari dibuatnya basis data ini yaitu untuk mengetahui kepala dan staf kantor Balai Benih Perkebunan Wakumoro. Kedua, mengetahui identitas dan jumlah petani yang mengelola lahan kantor tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan kantor Balai Benih Perkebunan Wakumoro per bulan atau per tahunnya. Contoh basis datanya itu yang pertama terdapat entitas dasar dan ini adalah entitas dasarnya, terdapat kepala kantor, nama, jenis kelamin, status, naik tempat lahir. Staf 1 nama, jenis kelamin, status, nik, tempat lahir. Petani, kantor, gudang, pasar, RT, RW, dan desa. Ini termasuk dari infrastruktur, ini termasuk dari anggota, ini termasuk dari wilayah. Di sini terdapat lokasi. Ini setelah diubah ke aplikasi MySQL Workbench. Di sini terdapat lokasi, infrastruktur, pengelola infrastruktur, anggota, dan petani. Selanjutnya, normalisasi basis data. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, dan fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Selanjutnya, contoh normalisasi data. Pada tabel ini normalisasi tahap 1, tabel personal terdapat dari personal ID, personal name, telepon, address, username, password, user level. Terdapat personal ID, kemudian kode barang, nama barang, jumlah, dan total harga. Tabel barangnya, kode barang, nama barang, jumlah, total harganya. Selanjutnya, contoh normalisasi data. Normalisasi tahap 2, tabel personal, personal ID, tabel user, tabel interaksi, dan tabel barang. Contoh normalisasinya di sini sudah terdapat personal, user, transaksi, barang. Ini setelah contoh normalisasinya dibuat dalam MySQL Workbench. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya dari materi pada tugas basis data ini, dari materi pertama sampai materi pertemuan ke-7. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya buat video ini untuk menambah ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.